Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TPLP 015, kami dari kelompok 3, yang dengan hormat Bapak Muhammad Arif Yulianto. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan materi pengantar teknologi informasi yang berjudulkan memori. Saya Fareski Fatihi. Saya Fajar Hardiansyah. Saya Galih Ramadhani. Saya Hamdia Putri Maharani. Saya Hilda Febrianti. Pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori, atau juga bisa dipanggil memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori juga merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU alias Central Processing Unit. Lalu selanjutnya, memori mempunyai dua jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal itu adalah memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa terbagi dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache, memori, CMOS, DRAM, STRAM, dan DIMM. ROM, Read Only Memory, adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS. CMOS, Complementary Meta-Opsid Semiconductor. CMOS adalah suatu memori yang khusus yang berisi data vital mengenai konfigurasi komputer dan bersifat semi permanen. CMOS memerlukan daya yang sangat kecil untuk mempertahankan kontennya, dan chip ini memanfaatkan baterai sebagai sumber daya listriknya. Ketika perubahan diperlukan ke dalam konfigurasi sistem komputer, misalnya ada penambahan hard disk, penambahan RAM, dan lain sebagainya, maka CMOS dapat diubah dengan menjalankan suatu program utility khusus yang tersedia melalui sistem operasi. RAM, Random Access Memory, adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. DRAM, Dynamic RAM, dinamakan dynamic karena jenis memori ini pada setiap interval waktu tertentu selalu memperbarui keabsahan informasi atau isinya. DRAM mempunyai frekuensi kerja yang bervariasi, yaitu antara 4,7 MHz hingga 40 MHz. SDRAM, Scaleless Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. DIMM, Dual Inline Memory Module. RAM tipe modern paling banyak digunakan SDRAM yang dibuat dalam modul yang lebarnya 64 bit disebut DIMM, Dual Inline Memory Module. Modul tersebut mempunyai sebuah penghubung sebanyak 168 bit monitor. Memori DIMM diproduksi dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu dengan jumlah kaki 168 dan 184. DIMM 168 pin dapat berupa fastback dan ECC. SDRAM dengan kapasitas mulai dari 8 MB, 16 MB, 2 MB,
64 MB dan 128 MB. Sementara DIM 184 pin berupa DDR SDRAM. Cache memory. Cache memory adalah memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal dibanding memori utama. Cache memory terletak di antara memori utama dan register CPU dan berfungsi agar CPU tidak langsung mengacu ke memori utama, tapi di cache memory yang kecepatannya aksesnya lebih tinggi. Metode ini akan meningkatkan kinerja sistem. Dahulu cache disimpan di luar prosesor dan dapat ditambahkan. Untuk meningkatkan kinerja, saat ini cache ditanamkan di prosesor. Ada memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Konsep dasar memori eksternal adalah untuk menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif ataupun tidak. Memori eksternal biasanya disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai 3 tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan juga untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Cara kerja memori. Alamat dari setiap lokasi memori dipresentasikan dalam sistem bilangan hekadesimal atau basis 16. CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis data dari mereka. Transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk baris dan kolom. Jenis yang paling umum dari memori komputer adalah RAM atau Random Access Memory, yang memungkinkan pengambilan dan penyimpanan data lebih cepat. Karena kecepatan, RAM memberikan solusi yang optimal untuk menyimpan data sementara. Namun, perlu aliran listrik yang konsisten untuk menyimpan. Data yang tersimpan pada chip segera hilang setelah komputer dimatikan. Alokasi data ke memori. Manajemen adalah kegiatan mengelola memori komputer, mengalokasikan memori untuk proses sesuai keinginan kita, menjaga alokasi ruang memori bagi proses sehingga memori dapat menampung banyak proses dan supaya upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Pengalamatan dalam memori. Mode pengalamatan adalah bagaimana cara menunjuk dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Mode pengalamatan diterapkan pada sen instruksi, di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opkode atau kode operasi dan alamat. Setiap mode pengalamatan memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Mode pengalamatan ini meliputi direct addressing, indirect addressing, dan immediate addressing. Jadi seperti itu presentasi kami. Kesimpulan dari presentasi kami ialah memori itu terbagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Untuk memori sendiri, memori adalah media penyimpanan data sementara pada komputer, dan memori internal itu artinya memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor, sedangkan eksternal memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau pemrograman. Sekian dari kami semua, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.